There's not much to do when all Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Azahra Reniwur. Aku mahasiswa psikologi Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta. Nah, di video kali ini aku bakalan sedikit sharing nih mengenai pentingnya membangun kepercayaan diri yang baik. Nah, buat kalian yang penasaran, pokoknya jangan di skip video ini, tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa nggak nyaman sama diri kalian sendiri? Misal, kalian nggak nyaman karena kalian ngerasa kayak nggak ada hal positif gitu dalam diri kalian. Atau kalian memiliki beberapa temen nih yang memiliki rentetan prestasi yang banyak banget dan kalian jadi ngerasa minder gitu, dan akhirnya kalian jadi rendah diri dan mikir kemampuan kalian tuh bukan apa-apa gitu dibandingkan kemampuan teman kalian ini. Nah, aku pernah ngerasain hal itu. Aku punya beberapa temen yang seumuran yang kelihatannya tuh kayak prestasinya tuh banyak banget gitu loh, dan aku jadi mikir gitu, aku mah apaan gitu dibandingkan dia gitu. Nah, saat aku berpikiran seperti itu, aku mulai aku jadi merasa sedih, aku sampai ngedrop, bahkan aku sampai mikir kayak aku tuh kayak nggak ada gunanya gitu buat hidup di dunia ini, dan emang bisa sampai segitunya gitu. Nah, menariknya nih, setelah aku belajar psikologi, aku mulai mempelajari tentang perasaan-perasaan tersebut, perasaan-perasaan yang aku rasain tersebut. Nah, ternyata ini tuh berhubungan dengan salah satu konsep nih yang namanya self esteem, atau dalam bahasa Indonesianya harga diri. Nah, self esteem ini tuh memiliki peranan yang penting ya untuk membangun kepercayaan diri yang baik. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu self esteem? Nah, jadi self esteem itu didefinisikan sebagai bagaimana evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Jadi self esteem ini tuh berfokus bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri dan pada akhirnya bisa menerima dan mencintai diri kalian sendiri. Nah, menurut salah satu pakar self esteem nih namanya Rosenberg, dia berpendapat begini. Orang-orang yang memiliki self esteem yang tinggi cenderung lebih menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang pantas. Nah, sebaliknya nih, orang-orang yang memiliki self esteem yang rendah lebih cenderung menganggap dirinya itu rendah dan menganggap bahwa dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa gitu. Nah, karena berfokus pada penilaian diri, self esteem ini tuh menjadi bagian penting dari karakteristik seseorang untuk mengembangkan diri. Nah, sayangnya nih nggak semua orang beranggapan bahwa penting nih untuk menilai diri dengan hal-hal yang positif. Makanya nggak sedikit orang yang memiliki penghargaan yang rendah terhadap dirinya sendiri atau disebut juga dengan low self esteem. Nah, di dalam Al-Quran juga menegaskan ya tentang percaya diri. Seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, selain itu ada juga nih di dalam Quran surat Istilah ayat 30 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, ayat-ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang percaya diri, karena berkaitan dengan sifat dan sikap seorang mukmin yang memiliki nilai positif terhadap dirinya sendiri dan memiliki keyakinan yang kuat. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul gini kali ya, bukannya orang-orang yang memiliki self esteem yang tinggi itu jatuhnya malah kayak narsis ya? Nah, jadi kalau misalkan self esteemnya itu tinggi, bisa juga jadi negatif nih. Ya, contohnya kayak itu, kepribadian narsistik. Jadi self esteem yang baik dan ideal adalah self esteem yang positif dan juga seimbang. Jadi nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah, tapi pandangannya ini tetap realistik dan juga tetap positif. Terus apa sih dampak positif dari self esteem ini? Nah, jadi dampak positifnya itu banyak ya. Orang-orang yang memiliki self esteem yang baik, dia itu cenderung lebih misal mendapatkan nilai yang baik di sekolah,
Terus selain itu dia juga memiliki kecenderungan untuk tidak merasakan stres, tidak merasakan depresi. Selain itu dia juga memiliki kecenderungan untuk hidup lebih lama daripada orang-orang yang menganggap negatif terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, ada juga nih penelitian yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang memiliki self esteem yang baik itu mereka cenderung lebih aktif, jadi lebih menginisiasi hubungan, terus eh, lebih memiliki kemungkinan untuk berbicara depan orang banyak. Jadi orang yang punya self esteem yang baik tuh dia tuh public speakingnya tuh jago gitu. Nah, terus orang-orang yang memiliki self esteem yang baik juga itu mereka percaya bahwa dirinya tuh adalah orang yang baik. Nah, dampaknya apa sih? Nah, jadi dia jadi tahu gitu apa kemampuan dia, terus bagaimana cara mengembangkan kemampuan dia agar dia tuh bisa menjalani hidupnya dengan bahagia gitu. Seseorang yang memiliki self esteem yang baik nih bakalan jadi poin yang ngebantu banget nih buat dia jadi bahagia, aktif dan juga berkontribusi terhadap lingkungan dia. Nah, terus gimana sih kalau misalkan orang-orang yang memiliki self esteem rendah? Ada juga nih dampaknya. Nah, orang-orang yang memiliki self esteem yang rendah, mereka itu cenderung menilai dirinya dengan perasaan negatif. Jadi mereka tuh percaya bahwa mereka itu nggak pantas buat menerima cinta, mereka nggak pantas buat disayang, mereka nggak pantas buat bahagia, dan bahkan mereka juga berpikiran bahwa mereka nggak pantas buat sukses. Dan ini tuh bakalan ngaruh banget kan ke performa mereka. Nah, menurut penelitian nih, self esteem yang rendah ini tuh memiliki korelasi dengan masalah kesehatan mental, mulai dari perilaku adiksi, depresi, kecemasan, serta kualitas hidup yang buruk dan juga hubungan yang buruk pula. Jadi ini tuh ngaruhnya ke banyak banget kan. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh apa dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang aku bakalan ngejelasin cara-cara buat membangun self esteem yang baik. Nah, yang pertama yaitu kenali diri kalian sendiri, atau istilahnya self awareness. Nah, jadi self awareness ini tuh merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki individu nih. Karena dengan kalian mengenali diri kalian, mengetahui apa kemampuan kalian dan bagaimana cara kalian mengembangkan kemampuan kalian, maka secara langsung kalian bakal bisa meningkatkan self esteem kalian. Jadi self awareness atau mengenal diri sendiri ini merupakan bagian pentingnya yang harus dimiliki individu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia juga mengenal Tuhannya. Nah, yang kedua yaitu kurangi membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, kenapa nih jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena gini, ketika seseorang membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain, maka dia akan membayangkan bahwa kehidupan ini adalah sebuah kompetisi gitu. Jadi dia akan membandingkan kemampuan dia dengan kemampuan orang lain, terus pencapaian dia dengan pencapaian orang lain gitu. Dan ini juga bisa membuat dia tuh menjadi tidak percaya diri gitu. Karena dia menganggap bahwa kemampuan, misal teman dia itu lebih nih daripada dia gitu. Jadi dia menganggap bahwa kemampuan dia tuh bukan apa-apalah dibandingkan temennya dia ini gitu. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang cobalah untuk mengurangi membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena orang-orang yang hidup di dunia ini tuh pasti mereka tuh gak sempurna, mereka juga punya kelemahan dan juga kelebihan mereka masing-masing gitu. Jadi cobalah untuk kurangin tuh membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena orang-orang yang hidup di muka bumi ini semuanya tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Nah, jadi cobalah melihat sisi positif dalam diri kamu. Jangan melulu lihat yang negatifnya doang gitu dan mengabaikan yang positifnya gitu. Karena kita pasti punya kelebihan. Semua orang di dunia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan berolahraga. Kita semua udah tahu ya bahwa olahraga ini punya dampak positif yang banyak banget, mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat, kemudian bisa meningkatkan energi level dan kapasitas oksigen. Nah, menariknya nih, olahraga ini juga bisa meningkatkan self esteem kita. Karena dengan kita berolahraga, maka kepercayaan diri kita tuh akan meningkat. Karena kita telah menyemangati diri kita sendiri untuk bergerak aktif.
Nah, karena bergerak aktif itu tentu lebih sehat ya daripada kita hanya duduk santai tanpa melakukan apapun. Nah, karena ketika fisik kita aktif, maka tubuh kita tuh akan mengeluarkan senyawa endorfin yang mampu mencegah stres dan membuat kondisi psikologi seseorang menjadi nyaman. Hal inilah nih yang membuat kepercayaan diri kita tuh meningkat kalau kita tuh berolahraga. Ketika kita berolahraga secara rutin, maka itu akan meningkatkan sistem imun kita dan menangkal berbagai virus dan penyakit yang berbahaya. Karena gini teman-teman, karena ketika kita memiliki fisik yang sehat, kita tuh merasa lebih mencintai diri kita sendiri. Gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja nih yang dapat saya sharing di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.